Oke teman-teman, nih baru 11 orang ya, kita tunggu yang lain dulu. Semangat pagi Bapak Munir, Bapak Komandan. Semangat pagi Dek Bagus. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya, biar agak banyakan dikit. Kita sambil sapa-sapa dulu ya teman-teman ya. Semangat pagi Mbak Dwi Mariatul dari Jatim, semangat pagi. Semangat pagi Mas Noval. Siap belajar sak ngantuk kalau ngantuk nanti tidur deh, nggak apa-apa. Semangat pagi Mbak Nurul Agustina, semangat pagi Mbak Ruli. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Siti. Semangat pagi juga Mbak Rini Astuti dari Kulon Progo, calonnya stokis Kulon Progo. Semangat. Oke, kita tunggu lagi ya, sedikit lagi ya teman-teman. Yang belum masuk kelas downline-nya dicolek-colek ya teman-teman ya, biar masuk kelas semua. Mbak Wiwi Madum, semangat pagi Mbak Bos, semangat merah menyerlah. Semangat pagi Mbak Leni juga dari Karanganyar, jenderalnya Karanganyar yang luar biasa. Semangat pagi Mbak Siti Muda. Sudah 35 ya, sedikit lagi nanti kita mulai. Tuban hadir, semangat pagi Mbak. Semangat pagi Mbak Winarsih, jenderalnya Karanganyar. Monggo downline-nya dicolek-colek dulu ya, biar segera kita mulai karena ini udah lebih setengah 8, udah lebih ya, lebih dari targetnya. Jepara hadir Mbak Ibu, nggih semangat pagi Mbak. Mbak Sri Utami semangat pagi. Mbak Ani Rahayu Solo semangat pagi juga. Nah udah 50 orang ya, kita mulai aja nggak apa-apa, nanti yang lain nyusul Mbak Rini. Gagal fokus, aduh. Magetan hadir, nggih siap Mbak. Semangat pagi Mbak Siti Komsatun. Semangat pagi Mbak Lika di Malaysia. Oke, sudah 50 lebih ya teman-teman, kita mulai aja. Nanti kita sambil sapa-sapa juga nanti ada pertanyaan juga, ada tanya jawab juga nanti. Nanti teman-teman bisa tanya jawab, nanti insya Allah semua akan saya jawab sebisa saya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Rinu Nurdayati.
pemegang stokis AB1388 dari Bantul Yogyakarta. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama saya ya kan, udah sering ngisi kelas-kelas online juga, sering ngisi kelas offline juga, dan alhamdulillah itu juga berkat belajar tentang public speaking skill. Nah, pasti teman-teman juga tahu ya pentingnya public speaking skill untuk kita semua ini ya, untuk pembisnis. Nah, public speaking skill ini sangat penting sekali untuk kita para pembisnis ya. Jadi kita harus belajar dan praktek. Kalau cuma belajar aja nggak praktek, nanti tetap hasilnya nanti tetap belum maksimal. Jadi belajar dan praktek. Semangat pagi Mas Dito Karanganyar. Oke. Dan kali ini saya mau membawakan dengan tema penampilan seorang speaker ya, atau performance seorang speaker. Nah, nanti kita akan bahas ya secara sharing ringan-ringan aja, biar nggak kemalaman nanti. Jadi ringan-ringan dan nggak terlalu lama juga. Semangat pagi, nggih. Nah, pentingnya public speaking skill ini apa ya teman-teman? Mungkin ada yang tahu teman-teman, monggo yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, pentingnya public speaking skill untuk kita ya teman-teman, biar kita lebih enak komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Yaitu komunikasi dengan kalau kita distributor NASA ya teman-teman, kita enak komunikasi dengan calon prospek, dengan calon member, juga downline. Kalau kita nggak belajar ngomong, kita nggak belajar public speaking juga, nanti akan susah nanti kita, karena akan malu. Nanti mau prospek malu, nanti mau ngisi home sharing malu. Nah, kalau kayak gitu nanti bisa terduplikasi ke downline-nya nanti. Nah, kalau kita udah terbiasa jadi seorang public speaking, kita udah terbiasa ngomong di depan umum, nanti insya Allah kita akan terbiasa. Kita akan luas lah istilahnya, kalau orang Jawa itu bilangnya luas ya. Luas ngomong sama siapa aja itu nanti kita akan luas, akan terbiasa. Selamat pagi Mbak Uus. Nah, yang kemudian apalagi calon leader hebat seperti teman-teman ya, nanti kedepannya pasti akan jadi speaker hebat. Bisa dicontoh ya, Bapak Komandan kita, Bapak Munir, Dek Bagus, dan leader-leader lain ya. Ada Mbak Bella Rustini, ada Mbak Rahma, Mbak Septi, Mbak Endah, Mbak Linda, dan lain-lain semua itu nanti teman-teman juga bisa seperti mereka, ngisi di seminar-seminar, ngisi di kelas online ataupun offline, nanti udah terbiasa. Nah, nanti untuk pertanyaan nanti di akhir ya Mbak ya, nanti saya jawab tapi nanti di akhir. Nah, gimana caranya belajar? Untuk belajar jadi pembicara itu dari hal yang kecil dulu ya teman-teman. Jadi kita bisa memulai dari hal yang kecil, contohnya dalam home sharing. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin belum mengadakan home sharing, padahal sudah punya downline, jadi udah bisa belajar mengadakan home sharing. Jadi nanti di home sharing itu teman-teman bisa menyampaikan materi ya, mungkin yang ringan-ringan dulu karena teman-teman juga baru belajar kan, jadi penyampaiannya itu yang ringan-ringan dulu gitu. Jadi nggak harus langsung ke seminar-seminar yang seperti KDI itu enggak, tapi yang ringan-ringan dulu, nanti teman-teman jadi akan terbiasa. Nah, saya juga mau cerita ke teman-teman ya, pertama kalinya saya
ngisi di sebuah seminar itu pertama kali itu saya ngisinya di NDO Kediri. Nah, di NDO Kediri itu saya pertama kalinya ngisi testimoni itu disuruh Bapak Komandan kita, Bapak Munir ya. Itu nggak ada perencanaan loh teman-teman. Jadi pas waktu itu saya di paling belakang ya, karena saya mendampingi downline yang dari Kediri ya, timnya Mbak Ita. Saya mendampingi timnya Mbak Ita yang di NDO Kediri. Jadi saya dari Jogja ke Kediri mendampingi mereka NDO. Nah, tapi di situ itu saya baru belajar pertama kalinya. Itu disuruh sama Bapak Munir, itu suruh maju ke depan, itu pertama kalinya. Belum pernah ngisi di seminar-seminar sudah langsung disuruh berbicara di depan publik. NDO ya kan banyak ya teman-teman waktu itu. Nah, tapi saya modalnya nekat. Walaupun saya dulu itu belum ada apa ya, belum ada pengalaman karena dulu saya itu pemalu. Jadi belum ada pengalaman ngomong di depan umum, disuruh Bapak Munir maju ke depan, tapi saya tetap maju ke depan. Nah, kalau kita belum ada persiapan ya, misalnya ada upline. Jadi misalnya kita itu belum ada persiapan tapi disuruh upline maju ke depan, menyampaikan apa materi sedikit gitu ya, tanpa pemberitahuan dan dadakan, itu senang saja teman-teman ya, tenang saja. Jadi teman-teman itu cukup menyampaikan aja tentang perjalanan di NASA. Itu pasti semua ingat ya, nggak mungkin nggak ingat kan? Nah, sampaikan yang ringan-ringan aja. Jadi kalau disuruh upline maju ke depan dalam sebuah seminar atau apa, tetap maju, jangan ditolak. Itu nanti teman-teman itu akan terbiasa, jadi nggak malu lagi gitu. Nah, itu pertama kalinya ya, pengalaman saya itu. Dredeg nggak Mbak Rini pertama kali ke depan? Iya, itu karena baru pertama kali ya, memang dredeg, orang nggak ada persiapan apa-apa kan, belum ada persiapan apa-apa, belum ada materi yang mau disampaikan. Nah, ada jebakan dari upline tapi saya tetap maju ke depan. Saya nggak istilahnya buang aja malunya gitu. Yang penting disuruh upline kita maju, jangan sampai disuruh upline maju ke depan nggak mau. Itu memalukan, calon pembisnis memalukan kalau kayak gitu. Masa disuruh ke depan malu-malu kan nggak mungkin kan. Jadi tetap belajar, suruh maju aja. Mungkin di sini ada teman-teman yang pemalu juga, belum berani ngisi atau maju, sekedar cuman maju sebagai testimoni. Ada yang masih malu-malu. Deg-deg ser Mbak, deg-deg ser. Nah, kalau makanya belajar ngomong dulu di rumah ya. Jadi persiapan dari sekarang sebelum jadi leader hebat harus belajar dulu. Ngomong sendiri di depan cermin sambil bawa botol aqua nggak apa-apa, ngomong aja di depan cermin itu, atau ngomong di video sendiri terus nanti dilihat, dicek, ternyata kalau aku ngomong kayak gini begini, jadi kurang begini. Nah, itu bisa dikoreksi. Ngomong di depan cermin atau ngomong di video sendiri gitu. Dikduk melebihi jatuh cinta. Waduh, kalau jatuh cinta dikduk ya Mbak ya. Nah, kemudian setelah ikut pertama kalinya saya maju ke depan itu, kok saya malah ketagihan gitu. Ternyata kalau kita mau ke depan, kita berani menyampaikan sekedar testimoni atau materi, itu nanti kita jadi lebih berani. Saya kemarin udah berani menyampaikan materi, berarti nanti ke depannya saya harus bisa lebih lagi gitu. Nah, kemudian setelah yang pertama itu disuruh Bapak Munir dadakan itu, kemudian saya disuruh lagi ngisi
NDO dulu ada NDO mandiri ya, disuruh ngisi NDO ke Karanganyar, saya disuruh ngisi uh, NDO juga di Kulon Progo, bahkan juga di kantor NASA. Jadi setiap saya disuruh upline, disuruh Bapak Munir, Mbak Rini nanti ngisi NDO di Karanganyar, saya bilang siap. Mbak Rini nanti ngisi NDO di Kulon Progo, saya bilang siap. Dan disuruh ngisi testimoni di kantor NASA yang pesertanya 300 lebih, hampir 400, itu saya tetap bilang siap. Saya nggak pernah menolak kalau disuruh upline. Karena kenapa? Karena bagi saya itu untuk melatih gitu, untuk melatih kita jam terbang kita biar terbiasa gitu. Kalau kita nggak mau terus, sampai kapan kita bisa? Mbak Ani, pernah Mbak Bari itu ketawa sendiri nggak apa-apa Mbak. Yang penting belajar, ketawa sendiri nggak apa-apa. Jadi nanti bisa koreksi ya kan. Atau kalau masih malu belajarnya di depan anaknya atau suaminya nggak apa-apa. Pakai botol aqua, ngomong di depan suami nggak apa-apa. Belajar dulu, namanya mau belajar kan. Nah, nggak harus langsung ke dalam sebuah seminar ya Mbak ya. Jadi di keluarga sendiri dulu, di depan cermin boleh, di depan HP di video boleh, sama keluarganya boleh. Dan alhamdulillah KDI fokus 1 sampai terakhir itu saya disuruh ngisi terus juga. Ngisi terus tapi saya tetap bilang siap. Mbak Jarwanti Nasa, iya Mbak dulu pernah ketemu NDO di Karanganyar pertama ikut pendidikan. Iya betul Mbak, saya di mana-mana kalau disuruh ngisi tetap saya siap. Biar belajar Mbak, belajar lebih biasa lagi gitu. Jam terbangnya biar makin terbiasa. Jadi ingat jangan Pak Sindu depan botol aqua. Nah betul Mbak. Mic-nya pakai botol aqua dulu bisa. Mbak Siti Komsatun, kalau di HS udah nggak ndredeg Mbak, tapi kalau di acara seminar ndredeg. Nanti kalau udah lama terbiasa udah nggak ndredeg Mbak. Kalau awal-awal nggak ndredeg nggak apa-apa, yang penting udah biasa. Mbak Wiwin pertama presentasi dak-dikduk. Semua rata-rata di sini pada ndredeg ya. Kalau gitu harus dibiasakan gitu ya teman-teman. Harus dibiasakan belajar dan praktek. Kalau cuman belajar aja, walaupun mungkin teman-teman ikut public speaking skill ya yang ada di Kaliurang itu khusus 2 hari, itu yang isi Bapak Ardi Nugroho, itu selama 2 hari itu berapa ya? 1 juta itu 2 hari. Nah itu pendidikannya itu luar biasa. Tapi walaupun ikut pendidikan, tapi nggak praktek sama aja bohong Mbak. Jadi harus belajar dan praktek itu yang penting. Mbak Eka Kristian, semangat pagi Mbak. Iya betul Mbak Siti, harus dibiasakan maju ke depan. Kalau saya orangnya gak pemalu Mbak, gak apa-apa. Pertama pemalu, nanti lama-lama udah biasa. Awalnya bikin video Mbak, setelah diputar ulang bikin ngakak sendiri. Gak apa-apa Mbak. Gak apa-apa, nanti diputar ulang ngomong sendiri depan video HP, diputar ulang ngakak gak apa-apa, belajar. Nanti sering-sering aja kayak gitu, gonta-ganti gitu. Nanti pasti lama-lama terbiasa. Atau di depan suaminya boleh. Nah jadi mungkin kalau teman-teman disuruh apply-nya, suruh ngisi HS, disuruh jadi MC, atau mungkin yang ada NDO mandiri disuruh maju ke depan sebagai testimoni, itu jangan pernah ditolak ya teman-teman. Justru itu kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman itu praktek gitu. Nah, jadi malah harusnya seneng loh disuruh ya kan, harus belajar, harus sering belajar biar hilang dredegnya. Betul Mbak, harus belajar. Magelang hadir Mbak, semangat pagi Mbak. Iya semangat pagi Mbak Siti. Mbak Linuriatil, semakin tinggi jam terbang semakin terbiasa ya Bunda. Betul Mbak, jadi harus sering-sering aja gitu. Kalau nanti teman-teman nggak terbiasa belajar
apa ya, belajar ngomong di depan umum. Nanti teman-teman itu malunya nggak hilang-hilang nanti. Betul Mbak, yang penting berani dulu. Enggih Mas Dito, yang penting maju aja. Jadi eh, pokoknya maju aja, disuruh upline, maju, disuruh upline, maju gitu aja. Nanti udah terbiasa lama-lama. Jangan pernah ditolak. Mbak Andri, sudah mulai berlatih Mbak, walaupun baru di depan kaca. Iya Mbak, nggak apa-apa. Di depan kaca itu pun bagus. Di depan kaca sambil bawa botol hand body juga boleh, botol aqua juga boleh, botol sampo Sanas juga boleh, monggo bebas. Nah, ekspresikan. Oh, berarti kalau saya ngomong kayak gini, ekspresi saya seperti ini ya. Nanti teman-teman pasti udah jadi terbiasa lama-lama. Mbak Siti Muidah, kalau udah di depan lupa apa yang mau diomongin. Lah ini namanya blank, Mbak. Ini namanya blank. Kalau udah di depan lupa. Nah, kalau di depan lupa itu materinya harus bukan dihafal ya, Mbak, tapi kita pelajari, kita betul-betul dalami dulu gitu. Bukan dihafalkan loh ya, tapi didalami. Istilah poin-poinnya aja gitu. Mbak Solihah, semangat pagi. Ya udah semakin banyak ya teman-teman ya. Semangat pagi Mbak Eka. Manut upline itu penak, betul Mbak. Manut upline itu penak. Jangan cari jalan sendiri. Semangat pagi Mbak Septi. Nah, selanjutnya saya akan bahas ke performance atau penampilan. Nah, bagaimana penampilan seorang speaker ya? Jadi kita harus perhatikan ya teman-teman, dari cara berpakaian, penampilan kita itu ya dari pakaian, sepatu, dan aksesoris itu kita nggak harus yang mahal ya. Yang penting itu rapi dan bersih. Semangat pagi dan kian ngaji. Ketawa sendiri Kak kalau dengar suara sendiri pas lagi ngomong di video. Oh, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar kan. Jadi disering-sering aja dulu belajar. Nggak apa-apa. Ketawa itu malah bagus kan. Yang penting sering aja gitu. Buat sampai sekali belajar itu buat 10 video nggak apa-apa. Mbak Sri Haryati, memahami dulu ya Mbak apa yang mau disampaikan betul. Jadi kalau kita mau apa ya, ngisi seminar atau kita ada presentasi ya, jadi kita harus pahami dulu. Yang penting kita pahami poinnya aja. Nanti untuk pengembangannya itu nanti otomatis kita bisa mengalir sendiri. Jangan dihafalkan. Kalau dihafalkan nanti malah lupa. Jadi jangan dihafalkan tapi dipahami intinya, poin-poinnya gitu. Jangan dihafalkan. Semangat pagi Mbak Mei dari Kalimantan Timur. Nah, kemudian penampilan kita itu harus sesuai dengan acaranya ya teman-teman ya. Jadi jangan asal pakai itu enggak. Maaf terlambat Mbak, siap belajar, nggak apa-apa Mbak, bisa nyusul. Jadi pakaian kita itu mencitrakan kita ya Mbak ya. Biar kita lebih pede. Nah gitu. Nah kalau bisa untuk pakaian kita itu kalau dalam acara seminar ya Mbak, itu jangan yang terlalu apa ya, jangan terlalu ngejreng banget lah. Nanti ndak fokus audien itu nanti ndak buyar. Jadi kalau bisa ya warna-warna yang kalem atau gelap lah. Kalau kita pakai jas itu warna hitam atau abu-abu tua gitu. Jadi jangan yang terlalu pink, jangan ya teman-teman. Warna pink kalau bisa jangan dihindari untuk jas gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman yang apa sudah mulai belajar jadi MC,
di sebuah seminar ya, mungkin di NDO Mandiri teman-teman ya. Nah itu kalau bisa sudah belajar pakai jas gitu. Dihafalkan bisa bikin blank ya. Nggih, dan kalau dihafalkan malah bikin blank. Jadi kita pahami poin-poinnya saja. Kita pahami poin-poinnya saja, nanti kemudian itu bisa mengalir sendiri. Kalau kita hafalkan memang blank nanti. Yang penting poinnya itu kita dalami dulu. Nah, betul Mbak Siti Mariati. Kita kita pahami spesifik produk contohnya ya gitu. Nah, iya, bukan dihafal bukan. Nah, dan pakaian kita itu kalau kita di sebuah seminar itu kita harus resmi ya Mbak ya, jangan pakai celana jin kalau bisa ya. eh, Jangan gitu. Kalau yang perempuan ya kalau bisa yang rapi, pakai apa? Pakai baju muslim, kalau yang muslim dan pakai jas gitu yang pokoknya rapi gitu. Kok cewek berani pakai blazer? Harus berani yon dan yo pakai blazer dan alhamdulillah sudah belajar menjadi di MC di acara NDOK. Ya betul Mbak Nurul, harus berani dan harus membiasakan. Jadi kayak kalau udah biasa itu kayaknya kalau malah nggak ngisi lain ya Mbak ya. Jadi seneng malahan sebenarnya itu. Jadi biar jam terbangnya itu kita makin tinggi. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pakaian. Itu nomor satu adalah pakaian ya. Nah, kalau kita di sebuah seminar ya NDO atau KDI Fokus sebagai seorang speaker, baju kita harus resmi gitu. Kita pakai jas, kita pakai baju yang resmi. Jadi kalau kita pakai baju yang resmi itu otomatis dan bersih. Setidaknya itu penampilan kita bagus, itu nanti kita akan lebih percaya diri. Gitu. Alhamdulillah sudah terlaksana jadi MC di acara NDO Kendal walau masih belajar. Iya Mbak, semangat ya, terus belajar. Belajar dan praktek. Mbak mau tanya itu baju yang dipakai Mbak belinya di mana? Pengen banget. Mbak Siti Mariati ini bajunya FKS ya Mbak Siti ya. Jadi kalau nanti sudah stokis nanti ini ada baju kayak gini. Ini bajunya FKS stokis ya Mbak. Itu ada dua, warna hitam sama merah. Nah nanti kalau jadi stokis udah uh, bisa beli baju ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum pede pakai jas ya, pakai blazer belum pede ya. Nah, biar apa ya, belajar pede ya. Jadi pakai jas tuh nggak harus stokis dulu kok, nggak harus jadi pembicara dulu di seminar, nggak harus stokis dulu. Ayo teman-teman, kalau nanti udah kita on lagi seminarnya offline, nanti kalau datang ke pertemuan atau NDO atau KDI bawa jas, pakai jas gitu. Jadi Mbak Eka, Mbak Rini glowing cantik pakai apa jam Mbak? Saya pakai BB cushion dari Loke Mbak. BB cushion Loke dan bedak Maya juga Loke. Nah, jadi teman-teman yang udah punya apa ya, laba ecerannya ya, laba eceran jualannya itu uangnya itu sedikit dialokasikan untuk penampilan ya teman-teman. Beli gamis boleh, pakai gamis boleh Mbak, malah bagus kan, sopan pakai gamis. Nanti luarnya pakai jas. Jadi teman-teman walaupun peserta di sebuah seminar itu nggak apa-apa pakai jas loh, nggak harus jadi stokis dulu, nggak harus jadi pembicara dulu pakai jas, enggak. Jadi walaupun masih jadi peserta biasakan pakai jas. Jadi belajar memantaskan diri gitu. Udah pede belum nih teman-teman pakai jas nih?
Karena saya pernah dengar itu dari seorang member juga, katanya nggak pede kalau pakai jas mbak, saya belum stokis gitu. Aduh, mau masa pakai jas aja harus nunggu jadi stokis tau mbak, kan enggak ya kan. Jadi walaupun belum jadi stokis, walaupun belum jadi pembicara, itu pakai jas malah bagus, belajar memantaskan diri gitu mbak. Mbak Reni, saya sudah biasa pakai jas saat seminar Mbak, walaupun belum stokis. Nah ini luar biasa. Suka saya seperti ini, memantaskan diri. Walaupun belum jadi stokis, biasakan aja pakai jas, nggak apa-apa, harus pede dong. Mbak Yani, loke memang mantap ya Bun. Iya Mbak, mantap. Pakai aja loke, dicoba. Yang belum pakai, pakai Mbak. Itu lembut itu. Pede banget Bunda. Iya Mbak, betul Mbak, harus pede. Keren, kemarin nggak jadi nyanyi. Kenapa Mbak? Oh ya, kemarin Mbak Siti udah habis itu ya, apa NDO Kendal nggih. Mbak Indri sudah pede pakai jas Mbak, memantaskan diri. Betul, saya hari itu lihat tim saya yang ikut NDO di Madiun itu semua pakai jas. Saya suka itu, rapi ya kan, kelihatan rapi dan elegan. Pas KDI juga pakai jas Bunda, belajar memantaskan diri. Betul Mbak, harus memantaskan diri, belajar pede. Mosok pakai jas aja nggak berani kan? Besok kalau ada di share, apanya Mbak? Pede banget pakai jas Mbak, meskipun jam nggak apa-apa Mbak. Nanti kalau apa, pas ada rezeki hasil jualannya itu disisihkan untuk penampilan ya Mbak ya, biar bagus gitu. Hasil dari laba ecerannya. Pakai jas lebih cantik, berpenampilan, betul. Pakai jas saya sudah pede, lebih mantap Mbak, asal jangan pakai sandal jepit. Enggak, dan kalau ke seminar jangan sampai pakai sandal jepit. Nanti kalau pakai sandal jepit nggak boleh masuk ke ruangan. Pakai jas lebih keren, betul Mbak. Nah itu yang pertama dari pakaian ya Mbak ya. Kalau biasa untuk perempuan, kalau bisa ya pakai rok aja yang apa ya, simple ya. Pakai rok, pakai kemeja, di luarnya pakai blazer atau pakai baju syari, nanti luarnya pakai blazer juga bisa. Jadi yang penting sopan dan rapi gitu Mbak. Jangan sampai bajunya malah terlalu apa ya, terlalu mencolok banget ya gitu. Malah ke seminar bajunya perempuan ada yang pakai rok mini, nanti yang lain gagal fokus semua. Mbak Eka, dulu waktu awal gabung di NASA, ketika ikut pendidikan NDO, saya langsung beli jas. Sama Mbak, saya itu 3 bulan di NASA, yaitu 3 bulan saya ikut SMB itu saya juga udah pede pakai jas. Waktu itu saya juga baru 3 bulan, 3 bulan ikut SMB. Itu waktu itu saya 3 bulan itu peringkat manajer ya, udah pede saya pakai jas, udah pede, pede banget malahan, nggak apa-apa, walaupun belum stokis. Mbak Ruli, saya sudah biasa Mbak kalau pakai jas karena mengajar di sekolah. Ditinggal belajar mengisi materi HS. Betul Mbak, semangat Mbak Ruli ya. HS-nya ditingkatin lagi Mbak, biar belajar untuk jam terbangnya. Jadi belajar di forum kecil dulu seperti home sharing dulu gitu. Belajar ngisi 3 orang nggak apa-apa, 3 orang, 5 orang atau 6 orang nggak apa-apa, di forum kecil dulu. Yang penting belajar ngomong dulu gitu. Kalau teman-teman di home sharing aja malu mau ngomong, malu mau ngisi ya, nanti nggak bisa-bisa, nanti gimana mau ngajarin downline-nya ya kan, kalau mau ngomong aja malu gitu.
Mbak Ani, lebih pede dengan celana panjang monggo Mbak, yang penting sopan, tapi kalau bisa dari bahan kain gitu. Mbak Ayah, Mbak Rini cantik keren. Makasih Mbak, pakai produk NASA Mbak. Luar biasa Mbak Rini, 3 bulan udah manajer nih. Iya Mbak, Alhamdulillah. Saya dari pertama gabung NASA itu saya langsung eh, gaspol gitu. Saya langsung suka gaspol. Nggak harus menunggu di OPA upline. Mbak Isti, just Mbak 3 bulan udah peringkat manajer. Ya Mbak, saya dulu gaspol Mbak penjualannya Mbak. Jualan kristal egg. Kalau saya tuh sifat saya tuh mandiri Mbak, jadi nggak harus diopiak-opiak upline. Ayo Mbak posting nggak? Kalau saya tuh, wong saya yang mau sukses kok, jadi saya yang harus semangat, saya yang harus pokoknya apa ya? Saya yang harus maju gitu. Kalau posting aja nunggu diopiak-opiak upline-nya loh, kapan majunya ya toh? Wong kita yang mau sukses sendiri kok masa harus nunggu diopiak-opiak upline dulu, kan nggak mungkin ya toh? Belajar mandiri kita itu. Siap belajar ngomong terus Mbak Komandan. Ngomong apa Dan? Nah, kemudian yang pertama untuk pakaian sudah ya teman-teman ya. Nah, yang belum punya jas, belajar beli jas. Nanti walaupun nggak dipakai ke seminar, bisa dipakai untuk foto-foto kan. Dipakai untuk foto-foto, kemudian upload di Facebook untuk foto profil lah, kan kelihatan profesional banget pokoknya ya kan, kelihatan profesional lah. Seorang pembisnis kan harus profesional ya, nggak mungkin pakai baju asal-asalan untuk foto profil ya, nggak cocok banget Mbak. Jadi harus belajar uh, profesional gitu. Sepakat Kak Rini? Nggih Mbak. Resepnya apa Mbak 3 bulan manajer? Resepnya itu rajin posting Mbak. Rajin posting, kencengin jualannya, atau mau bangun jaringan monggo, tapi waktu saya 3 bulan belum bangun jaringan Mbak dulu. Nah, yang pertama pakaian udah, siap beli jas Mbak. Semangat Mbak, Mbak Solehah. Siap beli jas betul Mbak. Oh, acaranya dapat banyak kok. Beli jas baru berapa? Jangan yang mahal-mahal dulu, nggak apa-apa. Yang penting eh, pas gitu, pas. Yang penting kalau untuk langsung mahal nggak usah, beli yang harga terjangkau dulu aja. Nggak harus yang mahal kan. Wanita yang berjas tuh kayak pembisnis yang mantap. Betul Mbak Triwahyuni, luar biasa sekali. Pokoknya kalau kita apa ya, pakai jas itu nanti lebih kelihatan apa ya, kayak profesional lah pokoknya Mbak. Iya kan? Apalagi seorang pembisnis. Nah, jadi walaupun kita belum ada seminar offline, ya betul. Beli jasnya nggak apa-apa kalau udah ada uang, nanti bisa dipakai untuk foto-foto ya kan, untuk video, untuk foto profil atau untuk foto sampul. Iya, foto sampul itu nanti udah bagus. Mbak Dian siap Mbak, pengen punya jas NASA buat branding. Nah, beli Mbak. Nah, yang belum punya jas ini siap beli jas. Ya kan? Nah, yang pakaian pertama udah ya teman-teman ya. Yang kedua adalah sepatu. Ya, pakaian baju sudah ya tadi ya. Kita sepatu. Kemudian yang nomor 2 sepatu. Nah, untuk sepatu ya, kalau bisa itu sepatu kita itu kalau bisa warnanya hitam. Pokoknya yang kalau bisa warna gelap gitu. Tapi mungkin kalau mau warna lain juga, biar kelihatan ganti warna yang kalem. Warna yang krem atau warna coklat itu bisa. Jangan warna pink ya, teman-teman. Kalau bisa warna kalem-kalem untuk sepatunya ya. Nah, dan kalau bisa, kalau sepatunya itu mau dipakai, kalau yang bahan jenis kayak vinil atau apa itu disemir dulu biar bersih, biar mengkilat ya kan, teman-teman kan. Dan kalau bisa nggak usah, kalau untuk perempuan kalau bisa nggak usah terlalu tinggi ya. Nanti kalau kita ngisi seminar itu kan
lama ya, paling nggak 1,5 jam atau 2 jam. Nanti kalau sepatunya itu terlalu tinggi, nanti kakinya sakit. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu tinggi, sedang-sedang aja, terus nyaman dipakai sepatunya itu. Belinya di mana Mbak jasnya? Di toko ada Mbak, di toko mall-mall itu ada jasnya. Kalau mau yang murah dulu juga ada itu, nggak harus yang mahal Mbak. Nah, sepatu juga udah, kemudian biar mengkilap disemir dulu ya. Betul, Mbak. Disemir dulu biar mengkilap, biar makin pede. Alhamdulillah udah warna coklat, Mbak. Betul. Warna coklat udah ada. Nanti untuk ganti bisa warna hitam atau krem. Itu warna yang natural, apa yang kalem ya toh. Krem atau coklat gitu. Yang penting jangan warna pink. Kalau warna pink nggak cocok, nanti kayak anak TK ya Mbak. Jadi yang warnanya itu yang gelap, dan jangan lupa haknya itu jangan terlalu tinggi, nanti nggak nyaman gitu. Sepatunya yang pantofel atau sepatu apa Mbak? Boleh, sepatu pantofel boleh gitu. Kalau untuk perempuan itu kalau bisa jangan sepatu cat ya. Sejenis kayak pantofel gitu boleh, atau boot itu boleh. Kalau saya suka pakai yang boot. Soalnya nyaman. Kalau dipakai berdiri untuk ngisi materi sampai 2 jam itu di kaki nggak sakit. Pakai yang 7 cm. Boleh Mbak, kalau kuat 7 cm Mbak. Kalau saya pakai yang biasa 5 cm aja. Yang sedang-sedang aja. Kalau terlalu tinggi nanti kakinya sakit Mbak. Saya nggak biasa kalau terlalu tinggi, sakit nanti. Alhamdulillah. Dari Mbak Rini dulu bahas tentang branding jas di KFO, langsung beli meskipun harga murah. Ya, Mbak Muntamah semangat. Oh, berarti langsung praktek ya, Mbak ya. Berarti luar biasa, itu saya suka. Kalau upline memberi apa ya? Memberi saran itu dikerjakan, itu luar biasa, saya suka. Nah, kemudian sepatu udah ya teman-teman. Yang ketiga adalah misalnya untuk perempuan itu nggak pakai kerudung ya, nggak pakai jilbab. Misalnya nggak pakai jilbab itu rambutnya harus rapi. Jadi harus rapi. Misalnya nggak pakai jilbab. Kalau pakai jilbab ya eh, malah lebih bagus ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau untuk mas-mas bapak-bapaknya, untuk rambut pakai minyak rambut lah biar kelihatan rapi banget. Apa ya kalau istilahnya itu klimis ya. Tapi jangan terlalu banyak. Mbak Triwahyuni, kalau sepatu kets nggak boleh ya Mbak? Jangan Mbak, kalau mau jadi apa ngisi materi jangan pakai cat kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi pakai yang biasa aja. Kalau perempuan pakai yang pantofel aja Mbak, atau boot yang model itu aja. Kesannya kurang ini Mbak. Nanti kurang apa ya? Kurang bagus. Gak bisa pakai sepatu yang pakai hak Mbak. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa yang pakai hak, biar pakai yang biasa aja. Mbak Eka, saya pakai sepatu pria Mbak waktu jadi panitia KDI Fokus 7. Nggak ada muat yang saya sepatu wanita. Berarti harus buat sendiri ya Mbak ya. Mbak Indri, dikasih pinasa udah cakep ya Mbak, ditaruh di jasnya. Betul Mbak, pakai jas ditaruh pinnya boleh, itu lebih bagus. Apalagi kalau pinnya udah emas ya Mbak, lebih bagus lagi. Pomade. Nah, untuk sepatu udah, rambut udah, kemudian untuk berat badan kalau bisa, kita kalau sebagai seorang speaker ya, kalau kita bisa maksudnya jaga kesehatan, kita menjaga berat badan kita itu ideal gitu. Jadi biar apa ya, nyaman gitu nanti dilihat
audien itu nyaman. Jadi kalau bisa yo berat badan ideal gitu. Nah, kalau ideal nanti pasti lebih percaya diri ya teman-teman ya. Kan kalau kita sebagai speaker kan audien kita banyak ya, ratusan. Nah, kalau NDO kantor tuh lagi ya. Kalau NDO kantor tuh hampir 400 orang itu. Nah, yang kemudian selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu pakailah kacamata. Nah, kalau kalau mbaknya mau pakai kacamata atau mas-masnya bapak-bapak mau pakai kacamata itu lebih bagus. Tapi kalau merasa nggak nyaman ya nggak usah pakai, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai kacamata itu kelihatannya lebih seperti jenius gitu, lebih kelihatan kayak orang pinter, lebih kelihatan jenius gitu. Berat badan berapa mbak idealnya? Nah, itu tinggi badan dikurangi 110 ketemunya berat badan ideal, Mbak. Nah, mungkin yang mbaknya atau mas-masnya, bapak-bapaknya punya kacamata, kalau pas ngisi eh, jadi pembicara bisa dipakai. Tapi dengan syaratnya kalau nyaman, kalau nggak nyaman nggak apa-apa, nggak usah pakai. Cuman itu sebagai pelengkap untuk biar lebih percaya diri aja. Berat badan idealnya berapa kilo, Mbak? Berat badan itu bukan dari berapa kilonya mbak, jadi dari tinggi badan itu dikurangi 110. Contohnya berat badan tinggi badannya 160, tinggi badannya 160 dikurangi 110, jadi ketemunya berat badan idealnya sekitar 50-an, begitu mbak cara hitungnya. BBD, iya betul mbak, seperti itu cara hitungnya. Nah contohnya kalau tinggi badan 170 dikurangi 110 itu ketemunya BB idealnya 60 gitu. Betul kak, saya pengen banget langsing. Kalau pengen langsing minum Acai Plus mbak. Minum Acai Plus atau D2 atau Slim banyak ya mbak ya. Produk kita loh dipakai itu dapat poin, nanti dapat bonus. Harus diet ya mbak, boleh diet aja. Dia dulu mbak Rin, iya mbak nggak apa-apa diet. Produk kita dipakai sendiri kok, ya kan? Dipakai lebih murah toh. Saya memang matanya udah pakai kacamata mbak, karena matanya udah plus. Nggak apa-apa mbak kalau udah pakai kacamata ya dipakai aja, kan udah memang harus pakai kacamata. Kalau saya juga pakai kacamata karena memang saya juga minus, jadi saya pakai. Kalau ngisi-ngisi pasti saya pakai, cuman kalau di rumah saya nggak pakai. Harus minum aja plus. Pada semangat ya yang mau diet loh ini. Harus konsumsi D tuh biar ideal, betul mbak, monggo. Banyak kok kita kan herbal untuk dietnya banyak sekali kok. Saya harus nurunin BB-nya. Iya mbak, semangat. Untuk mempertahankan berat badan ideal itu yuk minum banyak air putih mbak, makan sayur, makan buah, kurangi lemak-lemak gitu. Kemudian yang keenam adalah tas. Jadi misalnya mbak-mbaknya pakai tas jadi kalau bisa warnanya juga yang gelap gitu, dan isi dengan contohnya flash disk lah untuk bahan presentasi ya. Aku malah kelihatan tua mbak kalau pakai kacamata. Nggak apa-apa mbak, jadi kalau nggak nyaman nggak usah dipakai, kan itu sekedar saran ya mbak ya gitu. Jadi misalnya kalau kacamata itu nggak penting banget ya, cuman untuk saran biar lebih kelihatan profesional gitu loh mbak loh. Kalau merasa nggak nyaman itu nggak pakai, nggak apa-apa. Nah terus yang ketujuh, misalnya kita pakai parfum
Kalau bisa itu parfumnya itu yang wanginya nggak terlalu menyengat ya Mbak ya. Jadi yang kalem gitu. Pakai parfumnya itu yang jangan terlalu menyengat. Nanti kalau kita pakai parfum yang baunya terlalu menyengat, kita muter-muter ke audien ya. Misalnya kita keliling ke audien, itu nanti nggak pengsan semua ya. Jadi pakai yang warnanya, yang baunya parfum itu yang soft. Nah, ini mungkin di sini mbak-mbaknya pakai suka suka pakai parfum enggak? Kalau saya tuh memang suka parfum ya, Mbak. Saya habis mandi walaupun di rumah itu saya pakai parfum. Suka gitu. Jadi kelihatannya itu kalau habis mandi walaupun nggak kemana-mana, kita pakai parfum itu fresh ya, rasanya itu seger gitu walaupun nggak kemana-mana. Apalagi kalau kita ngisi ke seminar ya Mbak ya, itu lebih bagus juga kan, lebih seger lah kelihatan, itu lebih seger gitu. Nah, tas udah, parfum udah. Nomor 8 kita harus hati-hati dengan aksesoris. Nah, jadi kita pakai aksesoris itu jangan terlalu mencolok ya Mbak ya. Contohnya misalnya nggak pakai kerudung, itu pakai antingnya yang gede banget. Itu kalau bisa jangan dihindari, itu terlalu mencolok banget soalnya. Nah, kalau pakai apa ya? Pakai kerudung ya pinnya jangan terlalu yang besar-besar juga jangan, yang sedang-sedang aja. Pokoknya aksesorisnya di baju itu misalnya di pakaian juga jangan terlalu mencolok, misalnya ada bunganya besar itu jangan. Terima kasih Mbak, terlalu fokus sama Mbak Rini loh, kok fokus sama saya loh Mbak. Kenapa Mbak kok fokus sama saya Mbak? Saya juga suka parfum Mbak, betul. Kalau perempuan suka ya Mbak ya, suka parfum biar seger. Nah, yang nomor 9 pakai yang terbaik, segala dengan sepatu, tas, baju, pakaian itu terbaik. Terbaik itu bukan berarti mahal ya Mbak. Terbaik itu ya pas dengan kita, kita nyaman, bersih itu terbaik. Bukan harus harga mahal itu enggak ya. Jadi nyaman, bersih, ya itu terbaik. Kayak artis Mbak. Iya, kalau pakai anting besar sekali nanti kayak artis malah gagal fokus audiennya semua ya Mbak ya. Ngeblank sudah yang ketujuh. Gak apa-apa Mbak, nanti bisa diputar ulang. Besok mungkin bisa diputar ulang kalau ada yang belum ini, belum selesai ketinggalan tadi. Nah, jadi nanti teman-teman belajar praktek ya di rumah ya. Jadi belajar dulu praktek di rumah. Pokoknya harus eh, apa ya, harus full lah gitu. Belajar terus, praktek-praktek terus belajar. Nanti malahan kayak mau kondangan ya Mbak kalau terlalu mencolok, betul. Nanti kalau terlalu mencolok malah kayak mau kondangan. Parfumnya yang soft ya Mbak, betul Mbak, yang soft. Nah, ini untuk penampilan itu pentingnya untuk kita untuk apa? Itu biar kita percaya diri. Jadi kalau coba mbaknya mungkin pakai bajunya nggak nyaman pas ngisi seminar ya kan, baju nggak nyaman, sepatunya terlalu tinggi sakit, itu pasti kita nggak nyaman pas ngisi materi. Jadi nggak enak gitu mbak. Siap praktek mbak, monggo praktek. Nah, ini untuk penampilan sudah, dan untuk yang lain-lain juga sudah. Mungkin mbak-mbaknya yang mau ada pertanyaan, monggo saya buka forum tanya jawab. Saya buka forum tanya jawab. Monggo yang mau tanya-tanya bisa. Gitu. Monggo mbak-mbaknya yang mau tanya bisa.
Mungkin terkait tadi dengan berat badan, yang tadi masih banyak yang bingung ya tadi ya dengan berat badan ideal. Monggo yang mau punya pertanyaan ditulis saja, nanti saya jawab. Siap praktek Mbak, betul Mbak, harus praktek Mbak. Dari semuanya belum ada yang punya, harus planning dan harus punya semua, betul Mbak. Harus punya semua dong kalau pembisnis ya kan. Mbak Solihah siap konsultasi ke Mbak Rini biar lebih jelas lagi. Monggo bisa Mbak. Udah punya WA saya toh Mbak? Monggo bisa. Konsultasi boleh banget monggo. Bismillah siap praktek Mbak. Iya Mbak harus praktek. Nomor 5 apa ya? Nomor 5. Bentar Mbak. Nomor 5. Nomor 5 itu pakai kacamata Mbak. Itu cuman sekedar saran ya Mbaknya. Kalau misalnya Mbak-mbaknya atau mas-masnya nggak nyaman, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Karena pakai kacamata itu cuman untuk biar kita sekedar lebih lebih kelihatan jenius atau profesional aja. Misalnya nggak nyaman, nggak pakai, nggak apa-apa Mbak itu kalau untuk kacamatanya. Nah ini ada yang tanya dari Mbak Siti Komsatun. Kak Rini mau tanya, misalkan kita kan pakai seragam, baiknya bajunya dimasukkan atau dikeluarkan? Baju seragamnya seperti apa Mbak? Baju seragam banyak loh Mbak, atau baju kayak seragam kita ya, baju kayak di FKS itu kah atau yang mana Mbak? Atau soalnya kan seragam ada yang pakai gamis ya Mbak ya, atau maksudnya seragam hem gitu ya Mbak ya. Hem mau dimasukkan, misalnya hem itu dimasukkan nggak apa-apa, bisa. Dikeluarkan juga nggak apa-apa, boleh. Kalau bisa bawahnya rok itu lebih manis loh. Kalau pakai rok, atasnya pakai kemeja juga tetap cantik kok. Untuk Mbak, pertanyaan dari Mbak awal, untuk pemula cara ngomongnya gimana ya Mbak? Apa aja kita pelajari? Untuk pemula ya, kalau pemula itu mau ngisi di seminar. Kalau seminar ya, yang pasti kita harus belajar dulu. Yang pertama-tama kali itu kita harus eh, belajar. Kalau untuk masih awal ya, itu kita harus belajar dulu Mbak, jadinya di rumah dulu. Jadi jangan langsung belum ini langsung ke apa ya, langsung ke seminar. Kalau bisa ke HS dulu, ngisi-ngisi sama itu kan, nanti itu pelajari. Kalau kita pelajari di forum kecil kan nggak terlalu ndredeg ya Mbak ya, gitu. Untuk mengatasi minder bagaimana Mbak? Nah untuk mengatasi minder itu eh, penampilan kita itu harus bagus dulu Mbak. Insya Allah kalau penampilan kita bagus saat ngisi materi, Insya Allah kita akan lebih percaya diri. Yang kedua, materi yang kita mau sampaikan itu kita harus pahami dulu. Jadi kita pahami dulu, bukan dihafalkan ya Mbak. Kita pahami dulu, poin-poinnya itu kita pahami. Baru nanti eh, kita nanti bisa apa ya, uraikan gitu. Jadi bukan dihafal loh Mbak, tapi dipelajari, dipahami poin-poinnya. Mbak Yohana pakai semprot mulut nggak Mbak biar pede? Nggak usah Mbak, pakai pasta gigi nasa udah enak kan. Berat badan yang 56, tingginya 165, gimana Mbak? Kalau 165 itu idealnya 55 Mbak, idealnya 55. Kalau 56 udah ideal juga nggak apa-apa. Jadi udah termasuk ideal itu Mbak. Mbak Nikmah Nasa udah ideal, nggak apa-apa Mbak. Mbak Atin, Mbak Sri Nurbiatin, kacamata sebagai pelengkap ya Mbak jika nyaman. Betul Mbak, kacamata itu untuk pelengkap. Jadi misalnya nggak nyaman itu nggak usah pakai, nggak apa-apa. Untuk biar lebih kelihatan profesional aja sih. Jadi pelengkap aja. Misalnya nggak pakai, nggak apa-apa kalau nggak nyaman. Berat badan ideal, iya Mbak. Baju seragam hem. Nah, kalau hem bisa Mbak dimasukkan juga rapi kok, bagus.
Makasih jawabannya Kak Rini. Mas sama Mbak Siti. Dari Mbak Andrianti. Mbak, kalau sedang jadi pembicara boleh sambil ngemut permen. Aduh, Mbak. Nah, ini pertanyaannya horor banget loh. Yang jangan loh, Mbak. Lah kan lagi kita ngisi eh sedang berbicara itu harus dijauhkan loh, Mbak itu. Masa sambil ngemut permen itu nggak boleh banget, Mbak. Jangan ya, Mbak ya, jangan sampai. Hati-hati dengan aksesoris, betul, Mbak. Mbak Triwahyuni kayak mahasiswi ya Mbak, orang-orang intelektual pakai jas alma mater, pakai rok keren. Betul Mbak, keren. Jadi kalau pakai jas tuh kelihatannya keren. Keren, terus rapi, ya juga. Dari Mbak Maria Sulistiawan. Bagaimana cara kita mengatasi di saat situasi kita melakukan kontak dengan audien? Kita terganggu dengan penampilan kita yang kurang nyaman, misalnya kancing baju lepas atau kerudung yang lepas. Biasanya kan mempengaruhi mental kita. Maksudnya kalau pas ngisi gitu, kancing baju lepas atau kerudung lepas gitu ya Mbak ya maksudnya. Nah, kalau seperti itu kita sebelum ngisi itu kita harus persiapan banget Mbak ya, kalau bisa ya apa ya kan, kalau kancing lepas itu mesti sebelum dipakai kita udah cek dulu ya Mbak ya, kalau bisa itu longgar apa enggak gitu, jadi dicek dulu Mbak. Jadi kita harus hati-hati dulu, dan pinnya itu juga dicek dulu ya. Cuman kalau ada yang lepas kita bisa pamit dulu, nggak apa-apa, pamit dulu kita betulkan, nanti bisa diisi dengan MC dulu, nggak apa-apa gitu. Biasanya mempengaruhi mental kita kan Mbak? Enggak juga Mbak, tergantung kita. Kalau udah terbiasa, udah jam terbang tinggi, udah enggak ini kali kok Mbak. Kalau masih baru mungkin iya. Mbak Indri, hati-hati dengan aksesoris Kak, misalnya kalau tidak dipakai jilbab, pakai anting-anting, enggak boleh yang besar. Betul Mbak, jangan terlalu mencolok gitu. Mbak Sriwayuni, untuk beli baju NASA kayak gamis, kaos, dan belinya di mana Mbak? Itu di kantor NASA bisa Mbak, bisa menghubungi stokisnya, bisa pakai. Ngawi hadir Mbak, maaf telat. Nggak apa-apa Mbak, bisa diputar ulang kok. Untuk menghindari ngeblank gimana Mbak? Nah itu tadi, biasanya kalau ngeblank itu materinya itu nggak ini Mbak, biasanya materinya itu belum siap. Nah itu biasanya ngeblank. Nah kalau kita udah dari awal poin-poinnya kita udah tahu, insya Allah nggak ngeblank. Jadi harus poin-poinnya itu harus didalami dulu gitu. Mbak Indri, saya gembrot Mbak, BB 58, tingginya 150. Kalau 150 itu idealnya 40 Mbak, 40 lebih dikit nggak apa-apa. Kalau cuman lebih-lebihnya berapa kilo itu nggak apa-apa kok Mbak, jadi jangan over banget sih, nggak apa-apa segitu. Mbak Wiwi Madum, saya lebih pede kalau pakai kacamata Mbak, soalnya minus. Iya Mbak, betul. Kalau minus harus dipakai, nanti kalau minus nggak dipakai nanti lihat apa, kalau lihat materi ya di layar nggak kelihatan nanti. Mas Dito tanya Mbak, gimana cara menguasai panggung agar penampilan agar penampilan kita bisa maksimal.
menguasai panggung. Nah, kalau mau menguasai panggung itu yang pertama juga itu materinya itu harus siap itu Mas. Yang penting itu kalau materi belum belum kita belum menguasai, saya jamin memang blank nanti. Jadi yang pertama kita harus menguasai poin-poinnya, menguasai poin-poinnya dari materi itu. Itu harus kita pahami dulu secara detail gitu. Nah, kalau itu kita udah dalami, itu nanti insya Allah kita bisa menguasai panggung. Dan kalau saya ngisi seminar itu saya muter gitu. Saya nggak cuman di depan aja, tapi biasa saya sambil muter. Saya nggak mau audien itu ngantuk-ngantuk gitu. Jadi saya muter, saya kadang ke belakang, saya ke samping gitu. Saya jadi membuat interaksi. Saya membuat interaksi dengan audien gitu. Jadi jangan di depan aja tok, enggak. Tapi kita kalau bisa sambil interaksi, sambil jalan ke belakang atau jalan ke samping, itu enggak apa-apa. Kita menguasai audien. Biar mereka itu enggak sepaneng, enggak ngantuk. Kalau kita cuma di depan aja, itu nanti audiennya ngantuk nanti. Ngantuk sepaneng ya kan. Jadi kita sambil ada interaksi ke audien gitu. Mbak Nikmah kalau ngisi materi pasti tangannya ngutek-ngutek udung Mbak. itu itu grogi itu kalau saya tahu itu kalau ngisi materi sambil ngutek-ngutek udung nanti grogi. Ya kalau biasa dihilangkan Mbak gitu. Kalau kerudungnya nggak betul atau pas lagi melihat-melihat nggak apa-apa lah dibetulkan tapi jangan ngutek-ngutek terus. Mbak Solihah, Mbak gimana caranya mengurangi demam panggung? Kalau demam panggung itu karena belum banyak jam terbang Mbak ya. Kalau belum terbiasa memang demam panggung. Nah itu. Tapi nanti mungkin itu sampai berapa kali mungkin kadang iya. Tapi kalau udah nanti mbak-mbaknya udah terbiasa, itu nanti udah udah biasa, udah nggak demam panggung lagi. Wong saya dulu juga pertama kali ngisi materi itu juga nggak ada persiapan gitu. Itu cuman paling ndredeg itu pertama kali juga ndredeg tapi cuman sebentar aja. Habis itu kita udah lancar lagi. Itu aja pertama tanpa persiapan dan dulu itu ditodong sama Bapak Munir suruh ngisi. Yang penting juga bismillah dulu lah Mbak gitu. Mbak Septi, Mbak Rini performanya selalu menawan. Terima kasih Mbak Septi. Mbak Septi juga luar biasa loh. Mbak Triharyani, saya kelebihan 15 kilogram. Gak apa-apa Mbak diet, nanti ada Acai Plus, ada Detu, ada apalagi Slim, banyak kan produk-produk kita yang untuk diet kan banyak. Nah, dipakai aja, diminum. Kan sekalian bisa untuk testimoni kan lebih bagus Mbak, kalau kita pakai sendiri kan lebih bagus kan. Minus nggak pakai kacamata nabrak-nabrak kok Mbak. Jelas Mbak. Kalau minus harus pakai Mbak, biar nanti jelas. Nanti nggak bisa lihat audien dong. Kalau minus nggak pakai kacamata kan kita harus interaksi ke audien, kita harus pandang mereka ya kan. Jangan kita pas ngisi seminar, pas jadi pemateri ndungkluk gitu aja atau malah bingung. Nah, itu kita harus pandang mereka gitu, pandang audien gitu. Jadi jangan malu mandang audien gitu. Sambil jalan kita mandang gitu. Nggak apa-apa. Itu malah kalau menurut saya malah biar lebih pede aja kalau saya. Cara pegang mic yang baik gimana Mbak? Pegang gini Mbak. Kalau ini micnya ya kayak gini. Gini. Jangan gini banget. Jadi pegangnya depan dada gini. Ya misalnya ini kayak gini kan depan dada. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Siap Mbak Komandan, bisa dipahami. Siap. Bisa karena terbiasa ya Mbak. Betul Mbak, harus terbiasa. Kalau nggak terbiasa nanti nggak maju-maju.
Mbak Iftitah, performan yang baik itu gimana? Nah, tadi udah saya jelaskan, Mbak. Tadi Mbaknya ketinggalan ya tadi, nggak apa-apa. Nanti bisa diputar ulang lagi besok dari pertama. Nanti dari pakaian dan lain-lain itu nanti ada. Jadi penampilan kita harus terbaik. Itu tadi udah saya jelaskan. Besok bisa diputar ulang ya, Mbak ya. Bahasa tubuh yang baik bagaimana Mbak saat ngisi materi Mbak Maria? Bahasa tubuh yang baik itu kita tenang Mbak. Jadi kita tenang kalau ngisi materi itu kita tenang ya. Jangan banyak garuk-garuk, jangan eh, masukkan tangan di saku itu jangan garuk-garuk, jangan masukkan tangan di saku. Terus jangan kakinya jangan goyang-goyang. Eh, kita pandang audien itu pandang mereka jangan dungkluk jangan apa ya dungkluk ke bawah ya jangan dungkluk jangan uh, matanya kemana-mana tapi lihat peserta lihat audien itu bahasa tubuhnya itu harus tenang gitu jangan kaki goyang-goyang itu jangan nah kalau tangan nggak apa-apa satu pegang mic satu untuk seperti ini bisa nggak apa-apa bisa. Mbak Nur Afni, Mbak mau tanya bagaimana gerak badan kita dan tangan kita saat grogi. Jadi kalau misalnya grogi ya, itu mic-nya di depan dada ya Mbak gini. Terus kalau grogi tuh kita tarik napas pelan-pelan. Pelan-pelan tarik napas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan. Nah, nanti udah tenang. Gitu kalau pas grogi. Mbak Sri Wahyuni, cara menguasai materi harus hafal dan nggak boleh nyontek ya Mbak. Betul Mbak, masa di depan kita kalau kalau mau pakai apa slide bisa Mbak. Jadi kita pakai slide kan, pakai materi di layar itu bisa. Jadi ada poin-poinnya tergantung mau pakai materi atau enggak itu bisa. Nah itu kalau kita pakai slide itu nanti poin-poinnya aja kita tinggal kembangkan gitu Mbak. Bukan dihafal tuh enggak, kalau dihafal saya jamin nanti mesti blank. Jadi kalau kita ngisi materi itu bukan hafal tapi kita pelajari poin-poinnya. Tadi pertanyaan saya belum dijawab soal mic yang mana ya Mbak ya. Nanti anu lagi Mbak ditulis lagi Mbak. Saya kadang ketinggalan nih. Kadang ada yang apa cepet. Nggak apa-apa nanti ini lagi ditulis lagi Mbak. Terima kasih untuk jawabannya Mbak. Iya Mbak sama-sama. Mas Nasiril Anwar, maaf Mbak Rini mau tanya, kalau kita waktu ketemu dengan orang banyak sering keluar dari materi. Maklum kalau lagi enak pasti bawaannya guyonan. Carane merapatkan lagi ke materi dengan cepat gimana? Oh, maksudnya uh, diselingi guyonan gitu ya Mas ya nggak apa-apa boleh kok diseling-selingi itu boleh jadi biar nggak terlalu sepaneng juga itu biasa cuma nanti kalau udah selesai kita kebalik materi yang tadi kita bahas itu Mas jadi boleh diselingi guyonan itu boleh yang biar nggak sepaneng banget atau kalau terlalu sepaneng juga nanti audien itu akan cepet bosan Mbak ngantuk bosan gitu Mas kalau misalnya terlalu sepaneng jadi bisa diselingi guyonan tapi yuk jangan terlalu lama-lama nanti terus ke materi lagi yang terakhir tadi misalnya tadi bahas tentang penampilan yang baju nanti balik lagi ke situ jadi jangan lama-lama. Terima kasih untuk ilmunya Mbak ya sama-sama Mbak. Berbicara di depan sambil ngumek ujung kerudung waduh jangan jangan ngumek ujung kerudung Mbak jadi tangannya bisa untuk gini misalnya kita pegang satu untuk pegang mic ya satu tangannya bisa untuk seperti ini bisa untuk menjelaskannya tapi jangan untuk ngumek ujung kerudung atau uh, untuk apa ya garuk-garuk itu jangan. Terima kasih atas jawabannya Kak. Pegang mic yang benar. Itu di depan dada Mbak seperti ini ya. Pegang mic-nya ya, seperti ini.
Nik mana saya tunduk. Iya Mbak, jangan tunduk Mbak. Kalau jadi pembicara nggak boleh nunduk Mbak ngomongnya. Mbak Siti Komsaton, Kak Rini mau tanya, kalau kita pas maju ke depan, bahasanya sebaiknya harus bagaimana ya Kak? Bahasanya kita pakai bahasa Indonesia yang benar Mbak. Jadi bahasanya itu pakai bahasa yang Indonesia yang benar aja gitu. Jadi yo apa yo biar bagus gitu loh Mbak, biar dipahami gitu sama audiennya itu dipahami gitu. Bahasa Indonesia ya Mbak ya. Mbak Siti Mariati, fokus audien, mata tertuju ke arah seluruh ruangan dan memperhatikan audien. Dan buat serileks mungkin agar audien tidak merasa bosan. Selipkan selingan atau humor yang ringan, Mbak, biar nggak bikin bosan. Betul sekali Mbak, betul sekali. Bagaimana mimik wajah saat ngisi materi Mbak? Yang tenang Mbak. Tenang tapi ada powernya ya Mbak ya, yang tenang tapi ada powernya, jangan terlalu suaranya jangan terlalu kecil gitu, jangan, nanti kalau suaranya terlalu kecil walaupun pakai mic kecil nanti audienya nggak kedengeran ya. Jadi eh, yang apa ya, yang suaranya itu yang power lah gitu. Yang penting kita yakin dan percaya diri kalau kita bisa melakukan performa menjadi tampil yang terbaik. Betul Mbak. Jadi kalau penampilan kita udah baik, penampilan kita udah terbaik, terus materinya udah kita kuasai poin-poinnya, insya Allah nanti udah bagus. Dan tentunya dilatih dengan jam terbang yang tinggi ya. Bagaimana cara agar tidak grogi saat bertanya pada pemateri atau mentor saat seminar? Jadi mengajukan pertanyaan ya Mbak ya, tarik napas biar nggak grogi, jadi nanti tenang. Tarik napas pelan-pelan, nah baru kita ngomong, nanti lancar. Mbak, kalau kita grogi, tangannya apa boleh dimasukkan ke saku jas Mbak? Sementara tangan satunya pegang mic. Jangan Mbak, kalau bisa jangan. Jangan dimasukkan ke dalam saku. Jadi tangannya nggak boleh di saku. Kalau campur Jawa boleh ndak Mbak? Boleh, boleh Mbak. Saya pun kadang saya campur Jawa, tapi cuman sedikit aja. Boleh kok, boleh. Biar nggak kaku banget ya Mbak ya, boleh. Mas Nasiril Anwar, Mbak Rini mau tanya lagi cara menghidupkan suasana audiens selain cara memberi selingan bercandaan, apa cara yang lain yang bisa membuat hidup suasana? Kalau saya bisa kadang selain candaan itu saya muter itu sambil saya kasih pertanyaan Mas. Biasanya saya gitu. Jadi audien itu nggak ngantuk karena saya muter Mas. Nah kan kita ngisinya jangan berdiri di depan tok ya. Jadi sambil muter saya. Jadi otomatis nanti eh, apa ya, suasananya itu nggak cuman adem-adem tok, itu nggak ada interaksi gitu loh. Terima kasih Mbak jawabannya, sama-sama Mbak. Siap Kak Rini cantik. Makasih Mbak Siti juga cantik. Nah, mau ditanyakan lagi nggak teman-teman? Ini sudah pukul 9. Monggo kalau mau masih ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau enggak mungkin saya tutup nanti. Jadi mungkin yang mau tanya-tanya lagi boleh monggo. Yang jelas ilmunya itu simpel ya tentang penampilan itu ya teman-teman, simpel banget kok. Tapi apa, penampilan ini penting gitu. Jadi kalau kita jadi pembicara ini penting sekali diperhatikan gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman juga catat ya di buku ya, dicatat di buku. Nah, nanti kalau sudah acara new normal lagi nanti dari Diamond Network itu ada
seminar Mbak, namanya public speaking skill, yaitu juga untuk melatih kita caranya untuk jadi seorang speaker gitu. Jadi nanti Mbak-Mbak akan diajari itu selama 2 hari. Itu yang ngisi pematerian itu Bapak Ardi Nugroho, ya sudah kenal sudah teman-teman ya. Kemudian nanti kalau sudah kita dapat ilmu itu kita praktekkan gitu. Walaupun mungkin sudah ikut seminar itu tapi nggak pernah praktek, nanti tetap ambiar. Makasih jawabannya Mbak Rini. Nggih, Mas Nasiril, sama-sama. Mbak Nikmah, Mbak kalau badannya hitam pengaruh nggak Mbak? Soalnya kulit wanita Indonesia itu banyak beragam warna. Loh Mbak, kan kita punya Amote Mbak. Nah, nanti kan bisa cerah ya kan? Nah, kita punya produk yang luar biasa ya kan? Perawatan kulit kita ada Amote. Krim-krim kita juga banyak gitu ya kan? Jadi dipakai sendiri juga dulu produk-produknya biar lebih bagus gitu. Terima kasih Kak, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Oke. Nah, kayaknya udah pertanyaannya udah saya jawab ya, sharing-sharing ringannya. Jadi santai aja gitu ya, teman-teman ya. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang masih belum paham, mungkin berteman dengan saya di Facebook atau di WA, bisa konsultasi dengan saya, monggo boleh. Jadi yang eh, belum paham itu nanti bisa konsultasi dengan saya boleh, yang berteman dengan Facebook saya atau WA saya boleh. Nah, kalau udah kita dapat ilmu, praktekkan. Nah, jangan lupa tadi yang untuk belajar ngomong di depan cermin, ngomong di depan HP, buka video kita ngomong, kita putar ulang ya, sampai kelihatan lancar gitu. Oke, sama-sama teman-teman ya. Karena ini udah pertanyaannya udah pada habis. Semoga materi ini bermanfaat ya untuk teman-teman ke depannya, karena saya yakin teman-teman itu ke depannya akan jadi speaker-speaker hebat loh. Pada nggak mau apa ya, seperti leader-leader hebat kita ya. Ada Pak Ardi, ada Pak Munir, ada Dek Bagus, dan leader-leader FKS juga yang biasa ngisi di seminar ya kan. Pasti teman-teman nanti juga akan seperti mereka juga, lebih hebat mungkin ya, harus lebih hebat lagi ya. Jadi teman-teman persiapkan dari sekarang ya kan. Ayo ngisi di home sharing, dari yang kecil-kecil dulu, praktekkan dan sering-sering gitu. Insya Allah kedepannya teman-teman juga akan jadi seorang speaker yang luar biasa, jadi seorang macan panggung. Walaupun dulunya teman-teman itu minder, walaupun dulunya teman-teman itu pemalu, tapi kedepannya saya jamin kalau teman-teman itu rajin praktek, teman-teman akan pasti jadi macan panggung luar biasa sekali. FB-nya Mbak Rini apa? Nama Facebook saya Rini Nurhayati Mbak. Di add aja kalau kalau mau nge-add boleh. Rini Nurhayati ya. Nah, udah jam 9 lebih. Udah sampai sini aja ya teman-teman. Kalau mau konsultasi lagi bisa secara pribadi boleh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga, walaupun sederhana tapi saya yakin ini kalau teman-teman praktekkan itu pasti banyak manfaatnya gitu. Yang penting praktek, karena ilmu tanpa praktek itu cuma jong teman-teman ya, nggak ada artinya. Jadi ada ilmu dari leader, praktekkan, ada ilmu dari upline, praktekkan gitu. Jadi ilmu praktek, jangan cuma ilmu ditimbun ditulis-tulis tapi nggak pernah praktek. Nah itu nggak boleh. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman ya, udah malam. Mungkin yang sinyalnya belum baik, besok bisa diputar ulang lagi. Mau konsultasi pribadi juga, monggo boleh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.